Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali setelah 1 minggu yang lalu. Penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kehadiran. Saya melihat ada 19 nama, 18 nama di luar Irene dan Natalia. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali. 1 minggu yang lalu mungkin beberapa dari kita juga mengalami kesulitan, berbeban berat, ada juga ucapan syukur, dan biarlah kita boleh memulai sesi kita malam hari ini dengan doa buka yang akan dipimpin oleh Saudari Linkan. Silakan, Sister Linkan. Baiklah, selamat malam semua. Sebelum kita memulai acara ini, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kekal, terpujilah namamu. Terima kasih ya Bapa, pada malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk berkumpul lagi ya Bapa, bersama-sama untuk kami belajar mengenai firman-Mu ya Bapa. Kiranya kami dapat belajar pada malam hari ini dengan tidak kurang suatu apapun ya Bapa. Internet ataupun media yang kami pakai, kiranya Engkau memberikan yang terbaik agar tidak ada halangan ataupun rintangan apapun yang dapat mengganggu acara kami pada malam hari ini. Kami juga mau berdoa untuk Irene yang akan membawakan, kiranya juga memberikan kasih karunia kepadanya agar apa yang dibawakan kami dapat mengerti. Begitu pula kami yang hadir pada malam hari ini ya Bapa, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami, agar kami semua dapat mendengarkan dengan baik apa yang akan dibawakan ya Bapa. Kiranya Engkau menyertai dari awal sampai akhirnya nanti ya Bapa. Semua doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Terima kasih Sister Linkan. Oke, sebelum kita mulai, saya ada sedikit pengumuman untuk pertemuan minggu depan, hari Selasa, akan kita lakukan belajar masing-masing di rumah. Karena Irene akan menjadi pembicara di acara IYC, Indonesia Youth for Christ. Jadi sekali lagi minggu depan kita akan belajar di rumah masing-masing dan kita akan kembali di pertemuan 2 minggu depan, yaitu di tanggal April tanggal 13 ya. April tanggal 13. Oke, puji Tuhan. Saat ini kita ada di tema Who is Jesus to me? Kalau kita ingat pertemuan kita minggu lalu, kita masing-masing yang hadir diminta untuk menggumuli ya, who is Jesus to me? What is the value of Jesus ya di dalam kehidupan kita? Mungkin ada dari kita juga yang ingin menyaksikan dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita 1 minggu yang sudah berlalu, dan pada malam hari ini kita bisa berkumpul di sini, pastinya itu juga karena Dia yang memampukan kita untuk bisa hadir di malam hari ini. Kami boleh persilahkan siapa yang rindu untuk sharing, boleh segera di unmute. Belum ada? Atau ada yang mau, boleh ketik juga boleh kalau masih malu untuk bicara, who is Jesus to me? Kalau minggu lalu ada yang menyatakan my savior, penyelamat. Saya pribadi mau bilang my life, tapi still struggling sampai hari ini. Ya, kalau udah Jesus is my life, semua aspek itu adalah Dia gitu. Jadi masih digumuli Irene. Belum berani menyatakan. Oke, saya rasa belum ada yang
menanggapi, mungkin kita bisa segera memulai. Irene, silahkan. Dan Natalia. Okay. Good evening, everyone, and it's good to see you again once again on this Tuesday. Selamat malam, saudara-saudari. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua pada malam hari ini. The theme, just like what Miranda shared just now, is who is Jesus to me? Tema yang dibagikan oleh Miranda tadi adalah siapakah Yesus bagi saya? Probably to many of us, this is such a basic, elementary question. Bagi di antara kita mungkin ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar. Especially if we call ourselves Christian. Terutama jika kita memanggil diri kita ini seorang umat Kristiani. I'm a third generation Seventh-day Adventist. Saya generasi ketiga dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. And probably the question, who is Jesus to me? It's a question that seems so silly to ask. Mungkin bagi saya ini pertanyaan tentang siapakah Yesus bagi saya adalah pertanyaan yang seharusnya tidak perlu lagi ditanyakan. But yet it is such an important question to ask to each one of us deeply in our thoughts and in our hearts. Ini merupakan pertanyaan yang harus benar-benar kita tanyakan di dalam hati kita dan pikiran kita yang terdalam. Because many of us look at Jesus in our own perspective and our ideas. Banyak di antara kita yang melihat Yesus itu berdasarkan perspektif dan ide kita masing-masing. And in fact, if we are honest with ourselves, my view of Jesus determines the way I live my life. Kalau kita mau jujur dengan diri kita masing-masing, pandangan kita tentang siapa Yesus bagi kita akan menentukan bagaimana cara kita hidup. That's why this is such an important question that each one of us need to ask deeply, who Jesus is to me. Oleh karena itu ini merupakan pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Because just naming ourselves Christian, is it good enough? Hanya dengan menganggap diri kita Kristen, apakah itu sudah cukup? Let's open our Bible to 2 Timothy 3 verse 5. Mari kita buka Alkitab kita di 2 Timotius 3 ayat 5. Silakan Tante Sarma. Baik, 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Okay. Honestly, I didn't quite understand that version of Indonesian, but in the English translation, it says, there are people who have a form of godliness. Sepertinya translasi dalam bahasa Indonesia ini sangat berbeda, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ada beberapa orang yang memiliki karakter yang merupakan orang-orang yang memiliki Tuhan. So from the outside, they look like Christians. Jadi dari penampakan luarnya mereka seperti umat Nasrani. They go to church every week. Mereka pergi ke gereja setiap minggunya. In fact, they do read the Bible too. Dan juga mereka membaca Alkitab. And they consider themselves a good Christian. Dan mereka menganggap diri mereka adalah umat Kristen yang baik. So on the outside, there is a form of godliness. Jadi dari tampak luar itu ada penampakan ketuhanan. But deep down inside, there is a denial of the power the Holy Spirit can bring.
Tetapi di dalam diri mereka itu ada suatu penyangkalan mengenai kuasa dari Roh Kudus yang bisa diberikan kepada mereka. You know, my son Kenneth and Kyle, they have close friends. Anak putra-putra saya yaitu Kenneth dan Kyle, mereka memiliki teman dekat. And the friends that they have, some of the friends that they have, I know comes from a good family. Beberapa teman dekat mereka, saya tahu mereka berasal dari keluarga yang baik-baik. And what I mean by a good family is I know that they serve the Lord as missionaries. Yang saya maksudkan dengan keluarga baik adalah mereka melayani Tuhan sebagai misionaris. I know that they believe the same belief as I do. Mereka memiliki kepercayaan yang sama dengan saya. But for some reason, these children doesn't respect their parents. Tapi untuk beberapa alasan tertentu, anak-anak ini kurang menghormati orang tua mereka. They don't care what their parents think about them. Mereka tidak peduli apa pikiran orang tua mereka terhadap mereka. Therefore, they drink and they smoke and they have an immoral relationships. Bahkan mereka itu minum dan juga merokok, serta memiliki hubungan yang kurang bermoral. And so I ask myself, what went wrong? Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, apa ada yang salah? And so I ask this question to my boys. It seems like from the outside, there's such good family. Dan saya menanyakan pertanyaan ini kepada putra saya, karena dari luar mereka seperti keluarga baik-baik. And the boys revealed to me, said, Mom, what you may look and see on the outside is not really what's going on inside the family. Kemudian putra saya menjawab saya bahwa, Ibu, apa yang Anda lihat dari luar itu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam diri mereka. I know the way my friends' parents treat them, and this is the reason why they become the way they are. Saya tahu bagaimana perlakuan orang tua dan mereka ini terhadap anak-anaknya sehingga mempengaruhi tingkah laku mereka. So from the outside, these parents look like good Christian parents, but somehow there is that lack of power within to change their heart and to turn away their children from themselves. Dari tampak luar, keluarga ini merupakan keluarga Kristiani yang baik-baik, tetapi mereka sepertinya kurang kuasa dari Roh Kudus untuk mengubah hati mereka dan juga mengubah tingkah laku dari anak-anak mereka. From the outside, if you are not trained in looking at the real Louis Vuitton, you would not think that the fake one is easy to spot. Kalau kita bandingkan di gambar ini, bila Anda terlatih untuk melihat mana barang Louis Vuitton yang asli, mungkin Anda bisa membedakannya. Well, actually, what I'm trying to say is the reverse. If you don't know the real Louis Vuitton, it's kind of hard to look at the fake one. Kalau misalnya kita kurang mengerti tentang merek Louis Vuitton ini, kita mungkin tidak bisa membedakan mana yang palsu dan yang asli dari gambar ini. Like for example, the fake Louis Vuitton, because I don't know Louis Vuitton, and if I see it by itself, I wouldn't know whether it's fake or real. Karena saya tidak mengerti tentang merek ini, jadi kalau dikasih dua gambar ini, saya tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. You know what? Let me go ahead and pray.
Let's pray. Mari kita Father in berdoa. heaven, I need your help because what I'm saying is not translating in the way that I mean it to be. So Father, we ask for the outpouring of the Holy Spirit to please help us to be of one mind so that we can be connected to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sorry, it's just that what I'm saying is different than the way Natalia actually understands it. And that's why I want to be in the same frame of mind. Okay, sorry Irene. No, it's probably my fault because I didn't make it quite clear. But what I'm trying to say is that it's so hard to see the fake unless we really understand the real thing. Di sini sangat sulit untuk melihat manakah yang palsu jika kita tidak bisa melihat mana yang asli atau yang sebenarnya. Until we compare the two side by side, then we can see the difference very clearly. Ketika kita bisa membandingkannya antara yang asli dan palsu, maka kita bisa membedakannya dengan lebih jelas. Just like Judas Iscariot, who was he as a person? Seperti Yudas Iskariot, siapakah dia sebenarnya? Now I can only imagine there is not one mom in the world who would want to name their child Judas. Dan saya tahu bahwa tidak ada seorang ibu di dunia ini yang mau menamai anaknya Yudas. Because the name Judas has a bad connotation of someone who is so evil. Karena nama Yudas itu memiliki konotasi buruk tentang seseorang yang begitu jahat. But the name Judas was actually a very popular name during the biblical times of Jesus' time. Tapi nama Yudas merupakan nama yang sangat terkenal pada masa itu. Because Judas Iscariot is not the only person that we know of the Bible that is named Judas. Karena Yudas itu bukan hanya seorang nama yang ada di Alkitab yang kita kenal pada waktu itu. His name actually means he shall be praised. Arti nama Yudas adalah dia harus dipuji. He is longing to receive some kind of recognition and admiration. Dia menginginkan untuk mendapatkan suatu pengakuan. Irene, sorry. I just lost my connection. Can you make me as a host because I can mute others? And I'll get back to you for... Okay, can you tell me what to do? I don't know what to do. How do Sorry, I make you host? click the participants, and then there is my name. And click... 1 second. Participants. Sorry, because I cannot mute anyone. Make co-host. Yes, make host, then I'll make you. Host. Okay. Make host, yeah. Make host. One moment. Make host, got it. There. Okay, thank you. Yeah? Okay. Sorry, everyone. I think that this message is so important. That's why there's so many distractions that we're all going through. Yeah, indeed. Natalia, are you with me? Yes, I'm with you. Okay, okay. So before we have such a bad judgment about Judas, sebelum kita memiliki pandangan yang buruk tentang Yudas, I need to share with you who he was before he betrayed Jesus. Saya ingin ceritakan tentang siapa Yudas sebelum dia mengkhianati Yesus. Judas was an intelligent man.
Yudas adalah seseorang yang sangat pintar. He was so intelligent that they wanted him to be the one that's in charge of the money. Karena dia sangat memiliki intelektual yang baik, akhirnya dia dipercaya untuk mengelola keuangan pada waktu itu. Because he has a very good business sense. Karena dia memiliki sense bisnis yang sangat baik. In fact, he's a kind of person who knows how to prepare for the future. Karena dia tahu bagaimana untuk mempersiapkan masa depan. I know that this picture, it doesn't make Judas look like a good person, but on the outside, I can imagine Judas was a handsome man. Memang dari gambar ini, Yudas tidak terlihat seperti orang baik, tapi saya percaya Yudas ini merupakan orang yang tampan pada waktu itu. Because he was admired by his peers. Karena dia dikagumi oleh teman-teman seangkatannya. He had a good reputation. Ia memiliki reputasi yang baik. In fact, the disciples were the one who wanted Jesus to allow Judas to be a part of the group, if you read it in Desire of Ages. Karena di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bahkan murid-murid Yesus menginginkan agar Yudas itu bersama-sama dengan mereka. Because he's an ambitious man who knows what is good for them as a group. Karena dia juga memiliki ambisi yang sangat baik, karena dia tahu apa yang terbaik untuk kelompok murid-murid ini. You know, we actually admire those people who we consider as ambitious because we think that these people are very driven and they know what they can do for others. Karena orang yang memiliki ambisius yang baik itu, dia tahu apa yang terbaik untuk grupnya, dan dia juga memiliki dorongan yang sangat kuat. So Judas was an influencer in his group. Dan dia juga ada seseorang yang memiliki pengaruh di dalam grupnya. In fact, nowadays, the word influencer is such a big trend, especially in the media, the social media. Kata influencer ini merupakan kata yang sedang ngetrend di tengah-tengah media sosial. Companies who want their company to grow, they are looking for those influencers that can influence many people to their group. Jadi kalau perusahaan yang menginginkan agar perusahaannya bisa berkembang lebih besar lagi, mereka memerlukan influencer-influencer yang bisa membawa pengaruh kepada orang-orang yang lebih banyak tentang grup perusahaan tertentu. So influencer is it's something that is valuable to a group of people. Jadi influencer itu merupakan orang yang sangat penting peranannya di dalam sekelompok orang. And Judas truly wanted to be with Jesus. Dan Yudas memang seseorang yang ingin bersama-sama dengan Yesus. So on the outside, Judas was everything that looks normal as anybody that we admire. Dan dari tampak luar, Yudas itu tampaknya seperti orang pada umumnya yang sering kita kagumi. Luke 6, let's go ahead and open our Bible to Luke chapter 6. Mari kita buka di Lukas 6, And ayat 12. let's start with verse 12 and 13. Oke, Lukas 6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ayat 13. Jesus, I'm sorry, let's go ahead and just stop right there. From what we just read, Jesus went out to the mountain to pray, and he prayed all night. Di ayat 12 dikatakan, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. If we can just imagine when we have to pray all night, it's because there's something very important that we are praying for.
Bisa dibayangkan kalau kita berdoa semalaman itu berarti ada sesuatu yang sangat penting yang kita sedang doakan. I remembered I prayed all night for my son Kenneth. Saya ingat saya berdoa sepanjang malam untuk kesembuhan anak saya Kenneth. So when we pray all night, it's because we want to be connected to God so closely, and because there's a desire in our hearts for our prayers to be answered. Kan kalau kita berdoa semalaman kepada Allah, ini menunjukkan bahwa kita ingin begitu memiliki hubungan yang dekat dengan Dia, dan kita juga menginginkan jawaban dari doa itu. And please continue with verse 13. Oke, 13. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. So Jesus prayed all night because there is a group of people that he needed to choose to be a part of his close friends. Tuhan Yesus berdoa semalaman karena ada sekelompok orang yang dia harus pilih orang-orang tertentu agar menjadi orang-orang terdekatnya. And I can only imagine that Jesus prayed for every single of these individual because he knows what an important part they will play in the history of Jesus's life. Yesus berdoa untuk setiap pribadi individu yang ada di dalam kelompok tersebut. Karena dia tahu bahwa setiap orang yang akan dipilihnya itu akan memiliki peranan yang penting dalam kehidupannya nanti. And let's continue with verse 16. 16. Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. One of the close friends or the close people that is Jesus connected with was Judas Iscariot, who also became a traitor, according to what you just read. Salah satu orang terdekat dengan Yesus di sini disebutkan yaitu Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. When Luke actually wrote this, it was because after what happened to Judas. Ketika Lukas menulis kitab ini adalah setelah kejadian Yudas mengkhianati Yesus. So it is not because they put the label of him to be a traitor and then he became a traitor. Jadi bukannya pada awalnya sudah diberikan label pengkhianat kemudian beneran menjadi pengkhianat. Because what we want to understand is that God does not want any one of us to perish, so he always gives us every chance he can to surrender our life to him. Karena Tuhan tidak menginginkan di antara kita ada yang binasa, sehingga dia memberikan kesempatan kepada kita semua untuk lebih dekat kepada dia. So Judas witnessed Jesus's mighty works in healing the sick, casting out devils, and even raising the dead. Yudas menyaksikan perbuatan mujizat Tuhan, seperti menyembuhkan orang sakit, mengeluarkan roh-roh jahat, serta membangkitkan orang yang mati. Because remember, he was with Jesus for 3.5 years, every single day. Karena Yudas bersama-sama dengan Yesus setiap harinya selama 3,5 tahun. Jesus recognized that what Jesus is teaching is better than any of the teaching he's ever heard. Karena pengajaran Yesus adalah pengajaran yang luar biasa di atas pengajaran yang pernah dibagikan oleh siapapun sebelumnya. So Judas admired Jesus so much. Jadi Yudas sangat mengagumi Yesus. Therefore Judas desired to be with Jesus and desired to be always close to Jesus. Oleh karena itu Yudas memiliki keinginan untuk selalu dekat dengan Yesus. And not only that, but Judas
truly wanted to change his character and wanted to change his life. Bukan hanya itu saja, tetapi Yudas juga ingin mengubah hidupnya dan mengubah karakternya. You can read this in Desire of Ages, chapter 76, talking about who Judas is. Kita bisa membaca tentang Yudas ini di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, bab 76, tentang siapa Yudas. So, if we look at Judas, he is just like one of us. Kalau kita melihat Yudas, Yudas itu seperti kita semua. In fact, there were so many occasions that Judas felt the evidence of Christ's power in his heart. Bahkan di kenyataannya, Yudas itu juga merasakan kuasa kasih Tuhan di dalam hatinya. I remember last week, my husband and I, we got into a disagreement. Saya ingat minggu lalu, saya dan suami saya ada sedikit perselisihan. And you know, when we think that we are right, Ketika kita berpikir bahwa kita ini benar, we always want to justify that we are right. kita selalu ingin menunjukkan bahwa kita ini benar. So in this disagreement between my husband and I kept on thinking in my heart, I need to convince him that what I think is right. Dalam perselisihan pendapat ini, dalam pikiran saya ingin menanamkan dalam pikiran suami saya bahwa saya ini yang benar. But then the Holy Spirit kept on touching my heart and tagging to my heart, Irene, be humble. Irene, just be quiet and listen. Tetapi ada Roh Kudus yang terus mengingatkan saya, Irene, engkau harus rendah hati. Irene, engkau harus diam. So I felt the evidence of Jesus's power through the Holy Spirit. Saya merasakan bukti kuasa Tuhan melalui Roh Kudus. And I believe those were the same things that Judas was feeling in his heart too when the Holy Spirit spoke to him. Dan saya percaya perasaan seperti inilah yang juga terjadi kepada Yudas ketika Roh Kudus itu berbicara kepadanya. Therefore, Jesus gave every opportunity to show Judas how much he loved him. Oleh karena itu, Yesus memberikan seluruh kesempatan kepada Yudas untuk menunjukkan betapa kasihnya Yesus kepada dia. Jesus longed for Judas to be changed. Yesus ingin agar Yudas bisa berubah. And if we continue let's read and turn our Bible to Mark chapter 3 and read verse 13 through 15. Mari kita buka Markus 3 ayat 13 sampai 15. Oke, Markus 3 ayat 13 sampai 15. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ayat 19. Dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. So from Mark 3 verse 13 through 15, we see that the disciples, including Judas, jadi di dalam Markus 3 ayat 13 sampai 15, dari 12 muridnya termasuk dengan Yudas, they preached the gospel. Mereka memberitakan Injil. Jesus gave them the responsibility to be an evangelist. Yesus memberikan tanggung jawab kepada mereka semua untuk bertugas sebagai penginjil. They had the good news. Mereka memiliki kabar sukacita. In fact, they were given the power of the Holy Spirit to heal those who are sick from any kind of diseases. Bahkan mereka diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Can you imagine if you have the power to heal everyone who is sick of cancer? Bisa dibayangkan jika Anda diberikan kuasa untuk menyembuhkan segala macam penyakit kanker?
if you have the power to heal every person in the ICU unit, jika Anda diberikan kuasa untuk menyembuhkan semua orang yang berada di dalam ruangan ICU, how would people look at you? bagaimana orang-orang akan melihat Anda? You would be looked at someone that is so close and connected to God because you had such a mighty power. Anda akan dilihat sebagai seseorang yang sangat dekat dengan Tuhan karena Anda memiliki kuasa yang luar biasa. And there is a power that's even greater than the power to heal, which is a power to cast out demons. Bahkan ada kuasa di atas kuasa penyembuhan, yaitu kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Because as we know, demons are spiritual beings. Therefore, they are much more powerful than you and me as a human. Karena setan adalah makhluk spiritual, sehingga ia memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia biasa. Humanly speaking, there's no way that we can have our own power to cast out any demon. Bahkan kita juga tahu bahwa kita sebagai manusia biasa tidak mungkin bisa mengusir setan. But yet Judas was so connected to God that he had the power to cast out demons. Tetapi Yudas begitu dekatnya dengan Tuhan sehingga dia bisa mengusir setan. But what happened? Tetapi apa yang terjadi? How can someone that had that much power be lost? Tetapi bagaimana seseorang yang memiliki kuasa yang begitu besar bisa tersesat? Desire of Ages, page 716, paragraph 4, says the reason why. Dalam buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 716 dan paragraf 4, di sini dikatakan alasannya. Judas had a form of godliness, but he denied the power thereof. Yudas memiliki penampakan luar yang begitu rohani, tetapi dia menyangkal kuasa yang ada di dalam dirinya. Because he did not come to the point of surrendering himself fully 100% to Jesus Christ. Karena Yudas tidak menyadari pada suatu titik untuk menyerahkan seluruh hidupnya kepada Kristus. You know, it's not good enough for me to be 95% Christian. Tidak baik bagi saya itu menjadi umat Kristiani hanya 95%. Lord, I am willing to give up everything, but when it comes to just one thing, oh, it's so hard for me to give up. Can I just have control over it, please? Saya tidak bisa hanya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, tetapi ada satu hal yang begitu saya sayangi dan saya ingin simpan. Bisakah ini saya lakukan, Tuhan? Lord, I'm willing to give up the music that you want me to listen. I will listen to spiritual music. Tuhan, saya akan serahkan semua lagu-lagu yang saya senang dengar dan saya akan mendengarkan lagu-lagu rohani. But don't tell me what I should not eat. Tetapi jangan atur mana yang saya harus makan. Lord, I am willing to change my spending habits. Tuhan, saya ingin mengubah kebiasaan saya untuk berbelanja. But allow me to watch my favorite shows. Tapi izinkan saya untuk boleh menyaksikan film kesenangan saya. You know, sometimes we think that when we have to give up and surrender our life to God, it means that we are not going to be completely happy anymore. Ada pemikiran kalau misalnya kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita akan tidak bahagia nantinya. I ask my niece and my nephews, would you be willing to give up everything for Jesus? Saya bertanya pada keponakan-keponakan saya, apakah kamu mau menyerahkan seluruhnya hanya untuk Yesus?
And one thing I love about children, they can be so honest. Dan satu hal yang saya senang dari anak-anak, mereka begitu jujurnya kepada saya. They don't want to pretend. Mereka tidak bisa berpura-pura. And they honestly said, you know, Auntie, if I give up everything to Jesus, then how am I going to have fun? Dan jawaban mereka adalah, Tante, kalau saya serahkan semuanya kepada Tuhan, bagaimana saya bisa bersenang-senang? How can I be happy? Because there are certain things that I like to do and I know it's not the best thing for me. Bagaimana saya bisa bahagia jika saya memiliki banyak hal kesukaan, tapi saya tahu itu bukan yang terbaik untuk saya. In fact, last week, me and my close friends, we were talking about who is Jesus to us. Bahkan minggu lalu, saya dan teman baik saya sedang berbincang tentang siapa Yesus bagi saya. And the problem that we have is that if Jesus takes over our life, then that means that we have no more control of what we can say and what we want to do. Yang menjadi permasalahannya kalau misalnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita nantinya? For example, if I give myself 100%, it seems like He demands more and more and more from me. Contohnya kalau misalnya kita serahkan 100% semuanya kepada Yesus, tetapi Yesus masih tetap menginginkan lagi, dan lagi. And I remember when we moved from California to Georgia, where we are right now. Saya ingat ketika kami pindah dari California ke Georgia, di mana kami tinggal saat ini. I felt like I had to leave my family, my friends, and even my church. Saya berpikir bahwa saya harus meninggalkan keluarga saya, teman-teman saya, bahkan gereja saya. And this is the church that I grew up with ever since I was a small girl. Ini adalah gereja di mana saya bertumbuh besar sejak saya masih kecil. But then I said, okay, Lord, I'm willing to go wherever you want me to go. Kemudian saya bilang kepada Tuhan, baik Tuhan, saya akan pergi kemanapun Engkau suruh aku pergi. And then after we were trained here in Georgia as a medical missionary, ketika kami sudah selesai dilatih di sini sebagai misionaris kesehatan di Georgia, just as I shared with you last week, God asked us to go to the Philippines and to stay in a place that I personally did not like. Dan kemudian Tuhan menyuruh kami untuk melayani ke Filipina seperti cerita saya minggu lalu, di mana kami harus tinggal di suatu tempat yang saya tidak senangi. And in my thought in the beginning was like, I gave you up. How come I'm willing to give up my family, my friends. Why are you still demanding more and more and more from me? Saya sudah bersedia untuk meninggalkan teman saya dan gereja saya. Dan kenapa Tuhan masih menginginkan atau menuntut lebih dan lebih lagi dari saya? Do we think that way about our relationship with Jesus? Apakah kita berpikir hubungan kita dengan Yesus seperti itu? What more do you want from me? Apalagi yang Tuhan inginkan dari saya? Perhaps that was the reason why Judas did not want to surrender 100% fully to Jesus. Mungkin inilah yang menjadi sebab mengapa Yudas tidak ingin menyerahkan seluruhnya kepada Kristus. He did not give up his worldly ambition or his love of money. Dia tidak menyerahkan ambisi duniawinya, bahkan kecintaannya akan uang. Because remember, his name is, he wants to be praised. Karena nama Yudas itu artinya adalah ia ingin dipuji. He longs for people to admire him. Dia ingin selalu dikagumi oleh banyak orang. He longs to have some type of a power that shows that he is better than others. Dia menginginkan kuasa yang bisa menunjukkan bahwa dia ini lebih baik daripada yang lain.
Who is Jesus to Judas? Siapakah Yesus bagi Yudas? Could it be the same way that I see Jesus to me? Bisakah ini seperti cara pandang saya tentang siapa Yesus bagi saya? Judas saw Jesus as someone that he can benefit from. Yudas melihat Yesus sebagai seseorang di mana dia bisa mendapatkan keuntungan. Because remember, Jesus was popular. There were multitudes of people following him. Ingatlah bahwa Yesus pada waktu itu sangat terkenal dan begitu banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. So to be connected to someone that popular makes you a popular person too. Karena kalau misalnya Anda begitu dekat dengan orang yang sangat terkenal, berarti Anda juga orang yang terkenal pada waktu itu. So Jesus was someone who can give him a high position once Jesus become a king. Yesus bisa memberikan posisi yang tinggi kepada Yudas ketika Yesus menjadi raja. So who is Jesus to me? Siapakah Yesus bagi saya? Is he someone that I can receive benefits? Apakah Yesus itu seseorang di mana kita bisa mendapatkan banyak keuntungan? The benefits of his blessing? Keuntungan dari berkat-berkatnya? The benefit of his protection? Keuntungan dari perlindungannya? The benefit of his wisdom so that I know what to do? Keuntungan dari hikmatnya sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan? Is he just someone that I admire? Apakah Yesus itu seseorang yang kita kagumi? Because he's just so perfect in every way. Karena Yesus itu begitu sempurna dalam segala hal. Is he someone that I just know casually because I've read about him in the Bible? Apakah Yesus seseorang yang saya kenal dengan dekat karena saya membacanya tentang dia dari Alkitab? Casually is not someone that we know closely. Casually is someone that we just know about, but we don't know him personally. Maksudnya casual itu artinya bukan seseorang yang kita kenal dekat, tetapi kita hanya tahu tentang dia, tetapi secara personalnya kita kurang begitu dekat. Like for example, my boys love playing basketball. Sebagai contoh, anak saya suka bermain basket. Because they were born in California. Karena mereka lahir di California. And they are a Lakers fan. Mereka adalah fansnya dari Lakers. One of the person that they admire is Kobe Bryant. Dan salah satu yang mereka kagumi adalah Kobe Bryant. Just because they know how much Kobe scored in his basketball games. Karena mereka tahu berapa skor Kobe dalam pertandingan basket. Because they know Kobe's strength when it comes to how he plays the basketball. Karena mereka mengetahui kekuatan Kobe ketika bermain basket. They may know all of the facts about Kobe Bryant, but they don't know Kobe personally. Mereka tahu tentang begitu banyak hal tentang Kobe, tetapi mereka tidak benar-benar mengenal Kobe secara personal. Are we that way too about Jesus? Apakah kita juga seperti itu dengan Yesus? We know everything about him, but just as facts, but not personally. Kita hanya tahu tentang Yesus berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada, tetapi tidak secara lebih personal. Do we want to know who he is as a person? Bukankah kita ingin mengenal dia lebih dekat sebagai seseorang? The question we need to ask is, who is Judas to Jesus? Pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, siapakah Yudas bagi Yesus? Jesus knows the heart of Judas. Yesus mengetahui hati Yudas. Jesus knows the ambition of Judas.
Yesus mengetahui ambisi dari Yudas. Jesus knows the motives of Judas. Yesus mengetahui motif dari Yudas. But yet, Judas is someone whom Jesus loves and hungered to win with love. Tetapi Yudas bagi Yesus adalah Yesus mengasihi Yudas dan sangat rindu agar untuk bisa memenangkan Yudas dengan kasihnya. We can see this if we read John chapter 13, verse 1 through 5. Kita bisa melihat ini di dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Oke, Yohanes 13 ayat 1 sampai 5. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Ayat 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jesus knew that his time was almost over. Yesus tahu pada waktunya hampir telah tiba. Jesus knew Judas's plan. Yesus tahu tentang rencana Yudas. But yet Jesus did not give up to show Judas how much he loved him. Tetapi Yesus tidak menyerah dan tetap menunjukkan seberapa besar kasih Yesus kepada Yudas. And from here in verse 2, we see that the devil went into the heart of Judas Iscariot. Di dalam ayat 2 dikatakan bahwa iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Instead of Jesus being angry to Judas, di mana Yesus ini tidak marah kepada Yudas. Instead of Jesus rebuking or giving Judas advice, sebaliknya di mana Yesus memberikan nasihat kepada Yudas, Jesus got up, put a towel around his waist, went down into Judas's feet and started to wash his feet. Yesus bangun dan mengikatkan kain di pinggangnya dan membasuh kaki Yudas. Imagine this, in this culture and even in our culture being Indonesian, the feet is the dirtiest part of the body. Bisa dibayangkan dalam kebudayaan pada waktu itu dan juga kebudayaan kita saat ini, kaki merupakan bagian tubuh yang paling kotor. Because it's dirty from all the dirt and all of the mud that they step on. Kenapa paling kotor? Karena itu terdiri dari begitu banyak kotoran, bahkan lumpur yang mereka injak-injak. And therefore, the only people who washes feet are just servants. Oleh karena itu, yang membasuh kaki kebanyakan adalah para pelayan atau hamba. One last time, Jesus wanted to show Judas, I am willing to be your servant. Untuk terakhir kalinya, Yesus menunjukkan kepada Yudas bahwa aku ingin menjadi hambamu. I'm willing to stoop down and go underneath where I can wash your feet and make you clean. Yesus bahkan berlutut dan mengambil kaki Yudas dan membersihkan kakinya. Judas's heart was touched
by Jesus' love. Hati Yudas tersentuh dengan kasih Yesus. He wanted to surrender it all to Jesus. Dia ingin menyerahkan seluruhnya kepada Yesus. But the problem was he wasn't willing to let go. Tetapi masalahnya adalah dia belum rela untuk melepaskannya. He didn't realize that that was the last opportunity he had. Dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesempatan terakhir yang dia miliki. Sometimes, my dear friends, we don't know when is our last opportunity. Sayangnya teman-teman sekalian, kita tidak pernah tahu kapan kesempatan terakhir yang kita miliki. Because we don't know what tomorrow brings. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Am I willing to give up all for Jesus? Apakah saya ingin menyerahkan seluruhnya kepada Yesus? Who am I then to Jesus? Siapakah saya bagi Yesus? To Jesus, I am someone whom he loves unconditionally. Bagi Yesus, saya adalah seseorang yang dia kasihi tanpa kondisi apapun. Just like how he loved Judas unconditionally. Sama seperti Yesus mengasihi Yudas tanpa kondisi apapun. Who am I to Jesus? I am someone whom he wants to serve. Siapakah saya bagi Yesus? Saya adalah seseorang yang ingin dia layani. But yet he is the King of Kings. Padahal Yesus adalah raja di atas segala raja. But he was willing to stoop down and wants to serve me. Tetapi Yesus ingin bertelut dan bahkan untuk melayani saya. Can you imagine if President Widodo, Jokowi, right? Yes. Jokowi, yes, Jokowi. If he would come to your house and wash your feet right now. Bisa dibayangkan apabila Presiden Jokowi datang ke rumah Anda dan membersihkan kaki Anda saat ini. Or right now, the President of the United States is Joe Biden. Atau misalnya Presiden Amerika saat ini yaitu Joe Biden. President of the United States is to be known to be one of the most powerful ruler of the world. Presiden Amerika Serikat merupakan salah satu pemerintah yang dengan kuasa yang sangat besar di dunia ini. Can you imagine if he comes to your house and stoop down and wash your feet? Bisa dibayangkan jika dia bertelut di depan Anda dan membersihkan kaki Anda? Some people would look at it, what kind of a president is that? Beberapa orang akan melihat presiden seperti apakah dia itu? You know, with Judas, in the beginning, he was willing to give his heart because he saw the love of Jesus. Yudas pada awalnya dia ingin memberikan hatinya kepada Yesus karena dia melihat kasih Yesus kepadanya. But then the devil got a hold of his heart and said, what kind of king would want to wash your feet? Tetapi kemudian iblis menahan hatinya dan membisikkan kepada Yudas, raja seperti apakah yang akan melakukan seperti itu? Judas saw that Jesus' way of service was a sign of weakness. Yudas melihat bahwa pelayanan yang diberikan Yesus adalah suatu tanda kelemahan. But yet, the King of Kings considered himself as a servant. Tetapi raja di atas segala raja ini menganggap dirinya sebagai seorang hamba. Who are you to Jesus? Siapakah Anda bagi Yesus? Who am I to Jesus? Siapakah saya bagi Yesus? Someone whom he thought is valuable enough to die for. Seseorang yang dia pikir sangat berharga, di mana dia rela untuk memberikan nyawanya kepada kita semua. If we think logically, kalau kita berpikir logik, Christianity is the only religion kekristenan merupakan suatu agama where
the God of Christianity was willing to be humiliated. Kristiani merupakan suatu agama di mana Tuhannya itu bersedia untuk dipermalukan. Think about that. Coba kita pikirkan. No other religion has a God who's willing to be humiliated. Coba dipikirkan, tidak ada agama lain di mana Tuhannya itu mau atau rela untuk dipermalukan. Yes, their God needs to be served. Ya, memang ada Tuhan yang mereka harus melayani. But they don't really have a God who's willing to serve. Tetapi tidak ada agama di mana adanya Tuhan yang mau melayani. Yes, they have a God who's asked for your life. Ya, ada Tuhan yang menginginkan hidup Anda. But yet, they don't have a God who's willing to give up his life. Tapi tidak ada agama atau Tuhan yang mau memberikan nyawanya kepada Anda. See, we think that when we give up ourselves, we are going to lose happiness and joy. Terkadang kita berpikir kalau kita serahkan semuanya kepada Yesus, kita akan kehilangan kebahagiaan dan sukacita. But yet we have a God who gave all to you and me. Tapi ada Tuhan yang telah menyerahkan semuanya untuk Anda dan saya. Because he wants to spend eternity with you and me. Karena Tuhan rindu untuk bersama-sama dengan Anda dan saya di dalam kekekalan. This is who we are to Jesus. Inilah kita semua bagi Yesus. Amazing love, how can it be that thou, my God, should die for me? Kasih yang luar biasa. Bagaimana bisa Engkau Tuhan mau mati bagi saya? Because I am so valuable in Jesus' eyes, Karena saya begitu berharga di mata Yesus, he was willing to give it all for me. Yesus rela menanggalkan semuanya untuk saya. So who is Jesus to you? Siapakah Yesus bagi Anda? Is he worth it all for you? Apakah dia begitu berharga bagi Anda? If he is, then surrender your life 100% to him. Jika ia begitu berharga bagi Anda, serahkanlah seluruh hidupmu kepadanya. Let us not lose the opportunity that Judas lost. Jangan sia-siakan kesempatan yang telah disia-siakan oleh Yudas. Let us accept Jesus' love with our whole heart. Marilah kita menerima kasih Yesus itu dengan hati kita yang sepenuhnya. So that he can transform our lives to be like him each day. Supaya kita bisa menerima transformasi hidup kita agar kita makin hari makin seperti Yesus. Therefore, we will not just have a form of godliness, Sehingga kita tidak hanya memiliki penampakan rohani dari luarnya saja, but we have the power of godliness in our heart. tetapi kita memiliki kuasa dari Roh Kudus di dalam hati kita. And this is my prayer for each one of us to experience from this day forward. Dan ini merupakan doa saya agar setiap kita memiliki pengalaman seperti ini selama-lamanya. May God bless you. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Luar biasa. Apa yang baru disampaikan memang secara pribadi saya jadi membuat berpikir dan tertegun
untuk diingatkan kembali ya. Praise God. Tadi kalau dikatakan semoga dengan kita boleh mendengar apa yang baru saja disampaikan oleh Irene, perspektif yang sangat ini ya, apa yang memang terjadi dengan kita ya. Sebenarnya mungkin Judas itu saya pribadi, ya. Jadi casually bisa saja kita yang sudah berdoa, kita yang sudah mungkin ikut Bible study, menolong orang, tapi bisa saja kita itu belum mengenal dia secara pribadi ya. Dan kita tergerak, bahkan malam ini apa ya, saya pribadi what is the word, Irene? Terharu, bukan terharu sih, tapi kayak menampar saya secara perlahan ya, bahwa Irene tadi bawa dari Judas, saya langsung relate. Karena dia kan tadi apa ya, hatinya tergerak sebenarnya ya, tapi dia tidak mau melepaskan. Aduh, itu sangat apa yang saya rasakan ya. Masih banyak begitu tadi Irene juga menyampaikan hal-hal ya. Dan who am I to Jesus? Ini baru ya, mungkin waktu kita dibilang who is Jesus to me? Kita tahu secara firman Tuhan, secara apa yang kita, tapi begitu kita balik bertanya, kita ini di mata Yesus itu seperti apa ya? Dan itu luar biasa. Mungkin ada yang mau menanggapi apa yang dirasakan setelah mendengarkan pelajaran kita malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Saya Flora. Saya cuma mau ucapin terima kasih untuk Irene. Saya tidak kenal Irene. Saya tidak kenal Miranda, saya tidak kenal grup ini, tapi praise the Lord, saya dikenalkan grup ini dari Tesil. Jadi, saya deg-degan loh, deg-degan nangis. Apa ya, intinya saya terima kasih lah untuk pelajaran yang disampaikan Irene, karena di dalam pribadi saya sedang berjuang untuk membuang kepahitan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Dan terima kasih untuk pelajaran malam ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Flo untuk joining us tonight, and I know God has a plan for your life. So be strong in the Lord, and He loves you. Amin. Irene, I'm trying to speak. It's mungkin ada yang lain yang mau menanggapi. Atau masih sama-sama bergumul seperti saya. Ya, luar biasa ya. Saya bacakan dulu mungkin Irene ya yang ada di chat. Dari Flo, puji Tuhan, thank you Irene. Elsie, amen, amen, awesome, thank you Irene. Tante Sarmalina, thanks Irene, praise God, Jesus loves us first. Tante Tenny, amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Irene. God bless you. Ani, praise God. Thanks, Irene. God bless you. Nita, amin. Thanks for the message, Irene. Tante Kiki juga, thank you for the powerful message, Irene. God bless. Manda juga, God bless. To be honest, wah, I don't know what to say.
Yang pasti pekabaran malam ini membuat mungkin masing-masing kita berpikir ya. Waktu kita ditanya, who is Jesus to me? Berbeda dengan ditanya, adanya pertanyaan, who am I gitu ya, di matanya Tuhan. Ada lagi mungkin yang mind me kalau saya agak sedikit emosional. Boleh saya? Boleh, silakan Tante. Oke, terima kasih atas pelajaran yang baru saya dengar. Begitu luar biasa. Setelah mendengar pelajaran ini, maka saya menemukan jawaban. Siapa Yesus bagi saya? Amin. Jadi Yesus itu adalah juru selamat yang telah mati untuk mengampuni dosa saya, yang mengasihi saya, dan yang sudah mengadopsi saya menjadi putra, putri Allah, pewaris kerajaan surga. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua, bahwa Yesus itu adalah Tuhan bagi saya, Raja kemuliaan, yang harus saya turuti, yang harus saya hormati, saya puji, karena Dia telah mati bagi saya, dan saya mengasihinya. Sebagai bukti kasih saya kepadanya, saya akan menuruti hukum-hukumnya. Dan itu memang melalui pengalaman rohani yang saya rasakan. Dia mengarahkan saya, dia menuntun saya, dia memberikan pengalaman-pengalaman rohani, petunjuk-petunjuk bagaimana kita supaya bisa menang. Jadi memang harus bergantung sepenuhnya kepada Yesus, dan Yesus itu luar biasa. Saya jatuh cinta padanya, dan saya ingin selalu dekat dengannya. Makanya 1 jam setelah bangun, saya lebih awal bangun 1 jam, supaya saya tetap berdoa, melakukan doa pribadi dan doa syafaat untuk mendoakan semua orang-orang yang dicintai Yesus, karena saya juga mencintainya. Terima kasih. Amen. Terima kasih, Bu Rengsi. Ya. Terima kasih, Bu Rengsi. Ada lagi mungkin yang lain yang bisa mungkin juga relate dengan apa yang sedang dihadapi? Mungkin saya boleh bertanya ya, Irene. Tadi kan kalau misalnya kita itu harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kepada Yesus. Praktisnya itu contohnya seperti apa? Karena misalnya kan kita nih ada banyak pilihan karena kita ada freedom of choice. Apakah setiap pilihan itu kita tanya dulu sama Tuhan, Tuhan mau kita yang mana? Atau ada banyak kesenangan yang kita miliki, atau pelan-pelan kesenangan itu kita kurangi waktunya, atau benar-benar bisa dihilangkan untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan? Very good question, Natalia. Christ's method alone will bring true success, is what Ministry of Healing says. I'm sorry, can you repeat? I want to translate. Oh, okay. Christ's method alone will bring true success. Jadi metode Kristus itu sendiri yang akan bisa membawa kesuksesan untuk lebih dekat dengan Dia. What is His method towards you and me? Apakah metode yang digunakan Kristus kepada saya dan Anda? We think that we have to change everything. Kita berpikir bahwa kita harus mengubah semuanya untuk pada awalnya. But in reality, what Jesus wants first is just my heart and your heart. Tetapi yang diinginkan Tuhan pada awalnya adalah hanya hati Anda dan saya. Because if we change without understanding who He is or why we want to change, tetapi kalau kita berubah tanpa memahami siapa Yesus bagi kita dan alasan mengapa kita harus berubah untuk Dia, we will only change temporarily. Kita hanya akan berubah untuk sementara waktu. We will go back to what we love.
kita akan mudah kembali kepada kesenangan-kesenangan kita. But when we realize how much Jesus loves me and how I want to love him back, Tetapi kalau kita sadari betapa besar kasih Yesus kepada kita dan bagaimana kita ingin mengasihi dia, all I want to do is to make him happy instead of making myself happy. yang ingin kita lakukan adalah supaya Yesus bahagia dan bukan kita yang bahagia. I remember when Kenneth was diagnosed with cancer, Saya ingat ketika Kenneth didiagnosa penyakit kanker, and my question was, Lord, what more do you want from me? pertanyaan saya adalah, apalagi yang Tuhan inginkan dari saya? I thought I've given everything to you. Saya pikir bahwa saya sudah menyerahkan semuanya untuk Yesus. But I realized that my question was a selfish question and a self-centered question. Tetapi saya menyadari pertanyaan saya adalah pertanyaan yang sangat egois dan terlalu tentang diri saya. Because my connection with Jesus was the benefit I can get from Jesus, not because who Jesus truly is to me. Karena hubungan yang saya miliki dengan dia adalah keuntungan apa yang saya bisa dapatkan dari Yesus, bukan benar-benar memahami siapakah Yesus bagi saya. Therefore, all the changes that I made is for my own personal benefit. Oleh karena itu, semua perubahan yang saya lakukan hanyalah untuk kepentingan saya sendiri. Therefore, I felt that I had the right to demand for God to bless me because what I have done for him. Oleh karena itu, saya memiliki pandangan bahwa saya berhak untuk menuntut apapun yang saya inginkan dari dia dan bukannya Tuhan yang menuntut dari saya. But there was a verse that I had to make it as my principle in my life. Tetapi ada suatu ayat yang saya jadikan ini sebagai pegangan atau prinsip dalam hidup saya. And until it became a part of my life, I can never let go of my own selfish reason for following Jesus. Dan ayat ini menjadi kekuatan bagi saya supaya saya bisa melepaskan segala keegoisan saya untuk tetap dekat dengannya. Job 13 verse 15. Di dalam Ayub 13 ayat yang ke-15. Though he slay me, yet will I trust in him. Dalam bahasa Indonesianya, lihatlah ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Can you repeat that again, Natalia? In Just the Job, first part of it. lihatlah ia hendak membunuh aku. Oh, that is so different. Yeah. But in the English language, it's like, though he slay me, though whatever happened in my life, though he takes away everything from me, yet I will trust in him. Dalam bahasa Inggrisnya, walaupun Yesus telah mengambil segalanya dari saya, tetap aku akan percaya kepada dia. This is what I had to hold on to when I was going through my own personal dark times. Ini yang menjadi pegangan saya ketika saya melewati masa-masa yang tergelap dalam kehidupan saya. Because I asked myself, Lord, where else am I going to go? You're the only one that I can trust. Karena saya berbicara pada Tuhan, Tuhan kemana lagi saya akan pergi? Hanya Engkaulah yang saya percaya. So until we love him, not for our own selfish gain, it's hard to let go. Jadi kalau kita belum benar-benar mengasihi Kristus dengan setulusnya, kita belum bisa melepaskan apapun dalam hidup kita. Thank Does you, that Irene. answer your question, Natalia? Yes, okay. Thank you, Irene. You're welcome. Puji Tuhan. Irene, ada yang mau bertanya mungkin?
Masih ada yang mau bertanya? Waktu menunjukkan 4 menit ke jam 9. Saya ada satu pertanyaan, Irene. Mungkin ada arti lebih yang dikatakan pada saat Yohanes 13 ayat 4 ya. Pada saat itu Yesus mengambil kain lenan ya. Kain lenan dan mengikatkan kepada pinggangnya. Apakah itu ada maksud lain, Irene? Maksudnya in particular kan dikatakan bahwa dia kalau di bahasa Indonesianya, tunggu sebentar ya saya bacakan. Yohanes 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Apakah ada arti lain, Irene, yang deeper than that? Well, very, very, very good question. From here, Baik, Miranda. we see through two things. Dari sini kita melihat dua hal. Jesus rose, that means he got up. Yesus bangun, artinya dia berdiri. And he laid aside his garments. Dan dia menanggalkan kainnya. So in another word, before this happened, Jesus had a role of a master and a teacher. Jadi di sini menunjukkan peranan Yesus sebagai seorang guru and a master. Dan seorang tuan. So that means that he is the one that is in command. Artinya bahwa dia itu yang memiliki perintah atau kuasa. But yet he laid aside his role as a master, a commander, a teacher. Well, not a teacher because he's still teaching, but of a high position. Di mana Yesus seseorang yang sebagai seorang tuan dan seorang memiliki posisi yang tinggi, dia menanggalkan jubahnya. And then he girded himself with a towel. Dan dia mengikatkan selai kain pada pinggangnya. Which means is a transition, now I want to be your servant. Ini menunjukkan suatu masa transisi bahwa Tuhan ingin menjadi pelayan kita. Therefore, he was prepared to kneel down on his knees to serve Judas by washing his feet. Di mana dia bersiap-siap untuk bertelut dengan lututnya dan membersihkan kaki Yudas. So in another word, Jesus doesn't think that his position as a master, as a king, as someone high is something that he has to hold on to and demand for each one of us to admire and to acknowledge. Di sini menunjukkan bahwa Yesus itu tidak segan-segan walaupun dia memiliki posisi yang sangat tinggi sebagai tuan, sebagai raja, dan dia itu mau melayani layaknya seperti seorang hamba. Like for example, sometimes we have the attitude, don't you know who I am? Terkadang kita memiliki perilaku, tahu nggak sih kamu siapa saya? Especially we have a high position in a company, or we have a position that people admire. We tend to hold on to that and think, don't you know who I am? Terutama apabila kita ini memiliki posisi di dalam suatu perusahaan atau tempat lainnya, terkadang kita ingin dikagumi oleh orang lain, siapakah kita ini? I remember, and because I used to work as an operations manager for a tour company. Saya ingat saya pernah bekerja sebagai manajer operasi di suatu perusahaan. And as an operations manager, one of my job is to go to a hotel and inspect the hotels. Dan sebagai seorang manajer operasi, saya harus pergi ke hotel untuk menginspek hotel tersebut.
And I used to work for Singapore Airlines, who had a very good reputation of bringing businesses to these hotels. Saya pernah melayani Singapore Airlines, di mana saya harus membawa banyak bisnis kepada hotel tersebut dari Singapore Airlines ini. So I came to this one hotel and I just dressed casually because I just checked in. Saya datang ke hotel ini dan saya berpakaian seadanya karena saya baru check-in. Because this is after such a long trip of, from California, from Los Angeles to Bali. Karena itu merupakan perjalanan yang sangat jauh dari Los Angeles ke Bali. And when the front desk person saw me, dan ketika petugas yang ada di depan meja and probably she saw, oh, this lady looks tired, she looks so casual, she's nobody important. Dan petugas ini mungkin melihat saya, orang ini sangat lelah dan bukan siapa-siapa. And she treated me kind of rude. Dan dia memperlakukan saya agak kasar. And I have to say, because of my pride, I wanted to tell her, don't you know who I am? Dan saya karena harga diri saya ingin mengatakan kepada dia, tahu nggak sih kamu siapa saya? You need me more than I need you. Kamu lebih memerlukan saya daripada saya memerlukan kamu. Because I can either bring business to you or I can tell my company not to give you business at all. Karena saya bisa memberikan bisnis kepada Anda atau saya bisa katakan kepada perusahaan saya untuk tidak memberikan bisnis sama sekali kepada Anda. But Jesus did not have that attitude. Tetapi Yesus tidak memiliki perilaku seperti itu. He did not have the attitude, don't you know who I am? But instead he humbled himself and said, regardless of who I am willing to serve you. Yesus tidak memiliki perilaku seperti itu. Terlepas dengan title yang dimiliki oleh Yesus, bahkan dia menunjukkan bahwa saya ingin menanggalkannya untuk melayani Anda. Therefore, though he slay me, yet will I trust in him. Ya, walaupun Tuhan mengambil semuanya dari kita, tetapi kita harus tetap percaya kepada Dia. This is what I had to learn personally in my life. Inilah yang harus saya pelajari secara pribadi dalam kehidupan saya. Amin. Thank you, Irene. Jadi demikianlah pelajaran kita malam hari ini, di mana kita juga mempelajari attitude daripada Yesus pada saat kita merespons atas satu masalah, ataupun juga bayangkan Yesus tahu ya kalau Yudas itu sedang diganggu istilahnya sama setan, tapi dia nggak bilang nggak tahu siapa kamu, siapakah aku, ataupun saya tahu loh setan itu begini gitu ya. Tapi attitude-nya ini bisa yang bisa kita terapkan, dan seperti Aryan tadi bilang, itulah yang harus kita sungguh-sungguh bisa saya katakan mungkin untuk kita renungkan kembali, agar supaya attitude kita juga diingatkan kembali pada malam hari ini, bagaimana Tuhan Yesus saja datang untuk melayani ya sebagai hamba. Jadi kiranya sesi malam hari ini dapat mengingatkan kita kembali lagi bagaimana kita di dalam menghidupkan karakter attitude Tuhan Yesus, dan juga terus sambil kita terus mengingat betapa berharganya kita di mata Tuhan Yesus, sehingga dia mati ya sebagai manusia loh, dia mati, dan itu adalah kasih yang nyata bagi kita. Amin. Oke, di malam hari ini ada permohonan doa. Yang pasti Irene, kita doakan untuk keluarga dari almarhum Om Romeo Sumendap yang beberapa pertemuan sudah beberapa minggu ya sudah kita doakan, dan di
Oh, di sini ada Tante Kiki. Mungkin Tante Kiki mau ada yang disampaikan, Tante Kiki? Belum? Oke. Om Romeo Sumendap adalah adik ipar dari Tante Kiki, dan selama beberapa pertemuan sudah kita terus doakan, dan dua hari lalu Tuhan izinkan Om Romeo untuk beristirahat, jadi kita doakan. Lalu ada di sini dari Mem Cecilia untuk mendoakan Rick and Cecil, untuk keluarga dari Rick and Cecil. Ulang tahunnya Mem Cecil hari ini. Also for my birthday today, please pray for my spiritual journey. Amin, amin. Ada lagi yang mau didoakan? Oke. Belum ada ya. Sekali lagi, sebelum kita bawa dalam doa, permohonan doa kita, saya mau sampaikan sekali lagi bahwa Selasa depan kita akan belajar di rumah masing-masing. Karena Irene ada untuk sesi di IYC, jadi kita akan bertemu di 2 minggu depan, yaitu di tanggal 13 April. Ya, tanggal 13 April kita akan bertemu kembali, dan marilah kita terus berdoa satu dengan yang lainnya untuk kita tetap sehat dan kita dapat bertemu kembali. Tambahan satu, Irene, mohon doakan untuk, ya, amin, dari Manda, mohon doakan untuk kita semua agar tetap sehat selalu. Ya, karena sekarang kesehatan itu adalah luxury ya. Yeah, okay. First of all, again, I want to thank every one of you for coming tonight's meeting and studying with us. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah join acara ini dan untuk belajar bersama-sama dengan kami. And all the glory goes to Jesus, because from him all blessings flow. Semua kemuliaan ini berasal dari hanya untuk Tuhan, dan hanya dari Tuhanlah semua berkat itu mengalir. I am just humbled that God wants me to be used by him, but I am not worthy of anything. Saya hanya dipakai sebagai alatnya untuk membagikan pesan-pesan ini, dan saya tidak layak untuk menerima semua pujian dari Anda. And I pray that each one of us will truly receive Jesus as our personal Savior, so that through our lives, He can use us to reach to others. Doa saya adalah supaya kita boleh benar mengenal Yesus dan menjadikan Dia sebagai juru selamat pribadi kita, supaya kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa menjangkau orang-orang di sekitar kita. So let us pray. Mari kita berdoa. Father in heaven, you are a great, merciful, loving God who gave us our life. And dear Lord, we come humbly to your throne of grace, asking to please cleanse us from all of our wicked ambition and motivation of serving you. Dear Lord, sometimes we think that we are doing it with a pure heart, but we don't realize there are so much weaknesses that we're not willing to let go. And dear Lord, from what we have studied tonight, Judas had every opportunity to surrender his life to you, but he was not willing to let go of the idols that he had in his heart.
Father, what is these idols if it means that we will lose our salvation? But dear Lord, help us to see that it is not for the benefit that we want to be with you, but because of who you are that we want to fall in love with. So Jesus, please pour out your love to every single one of us. Pour it so much that we can't deny it, that there's nothing we can do, because your love keeps on tugging and tugging at our heart. So, dear Lord, there may be somebody here who is listening who felt that giving up is too hard to do. But help them see, dear Lord, it is their heart that you want. It's not their bad habits. It's not what they can do, because all of that will come naturally as soon as we surrender our hearts. So, Father, we decided as a group that we want you to take over our lives. We want you to be the supreme king of our hearts because of what you have done to each one of us. So, dear Lord, tonight we have a special prayer request for Romeo's family, immediate family, and his big family. Dear Lord, we have prayed for the intervention of the medical system. But Father, you have a better plan. Though it hurts, though it's painful, but we trust that you know what is best for Romeo. But Father, please put your comforting hands to his wife, to his children, to his brother and sisters, to his nieces and nephews, to every person that feels the loss of Romeo. Help them, Lord, to see that you are truly a God that they can love and serve no matter what. And Father, we want to praise you for Cecilia's birthday today. You have blessed her with another year of life. And dear Lord, please use her in a mighty way. Help her to be a light. Help her to be a blessing wherever she is. And bless her situation with her family, dear Lord. You know what's going on, and you know what you can do to help them. And we trust that you will give what is best for the family. So continue to surround them with your holy angels. Continue to empower them with the Holy Spirit so that they can continue to move forward with your grace and your power. And Father, please be with each one of us who knows that our health is so fragile. But dear Lord, help us to be obedient to your health laws so that you can give us the blessings of the benefits of following your health laws. And dear Lord, please continue to be with us so that we may be able to come together again 2 weeks from now to learn more about your character. And dear Lord, we come to realize who we are to you. Thank you for thinking that we are worthy enough and valuable enough for you to die for each one of us. So, dear Lord, we ask for your presence to continue to be in each of our hearts. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amin. I hope I didn't forget anybody, but I believe that God knows what each of our needs, and he will supply all of our needs. And may God bless you until next time. Amin. Thank you, Irene. See you next week. Thank you, Irene. Thank you. Amin. Thank you. See you next time. Thank you, Miranda. See you Thank all. God bless you. Thank you, Natalia.
Sama-sama. Thank you semuanya. Terima kasih.